Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Izzat Anaf, saya dari IT 303. Di sini saya akan membahas sebuah makalah yang berjudul tentang kriptografi dan privasi untuk memenuhi ujian akhir semester. Ya, jadi langsung aja di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul kriptografi. Jadi langsung aja nih ya. Jadi kalau yang belum tahu apa itu kriptografi, di sini saya sudah membuat makalahnya. Jadi kriptografi itu secara etimologik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos yang artinya yang tersembunyi. Terus awal mula kriptografi dipahami sebagai ilmu tentang menyembunyikan pesan, tetapi seiring perkembangan zaman hingga saat ini, pengertian kriptografi berkembang menjadi ilmu tentang teknik matematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan keamanan berupa privasi dan autentikasi. Nah, kriptografi juga ada dua bagian penting ya. Nah, untuk bagian pertama sendiri adalah enkripsi. Jadi enkripsi itu sebuah proses dari penyandian pesan asli menjadi pesan tidak dapat diartikan seperti aslinya. Nah, yang kedua itu ada dekripsi. Jadi dekripsi itu merubah pesan yang sudah disandikan menjadi pesan aslinya. Nah, jadi pesan asli itu disebutnya plain text, sedangkan pesan yang sudah disandikan disebutnya ciphertext. Nah, di sini sejarah kriptografi sendiri itu, penulisan rahasia ini dilacak kembali ke 3000 tahun sebelum Masehi saat digunakan oleh bangsa Mesir. Mereka menggunakan hieroglifs untuk menyembunyikan tulisan dari mereka yang tidak diharapkan. Nah, terus juga kriptografi militer digunakan oleh bangsa Spartan dalam bentuk sepotong papirus atau perkamen dibungkus dengan batang kayu. Sistem ini disebut skytel. Sekitar 50 sebelum Masehi, Julius Caesar, kaisar Roma, menggunakan cipher substitusi untuk mengirim pesan ke Marcus Tullius Cerio. Nah, terus di mana Z ini adalah karakter-karakter ciphertext ya. Nah, di sini juga saya sudah di sini kita lanjut ke pembahasan elemen-elemen kriptografi. Nah, yang pertama itu ada pesan, plain text, dan ciphertext. Nah, pesan sendiri adalah suatu data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan adalah plain text agar tidak bisa dimengerti maknanya oleh pihak lain. Di sini juga ada pengirim dan penerima. Ya, pengirim adalah etnis yang mengirim pesan kepada etnis lainnya. Nah, sedangkan penerima adalah yang menerima pesan. Untuk selanjutnya ada deskripsi dan enkripsi. Nah, jadi deskripsi dan enkripsi adalah proses menjadikan plain text menjadi ciphertext yang disebut juga enkripsi. Nah, untuk cipher sendiri adalah algoritma kriptografi, disebut juga cipher, yaitu aturan enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Untuk sistem kriptografi itu merupakan kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi, semua plain text dan ciphertext yang mungkin dan dikunci. Penyadap. Nah, penyadap itu adalah orang yang berusaha mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan dengan tujuan mendapat informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Nah, yang selanjutnya ada kriptanalisis atau kriptologi. Nah, jadi ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Pelakunya disebut kriptanalis. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Nah, jadi di sini juga ada jenis-jenis kriptografi ya. Yang pertama adalah kriptografi modern. Terus ini yang B-nya ada kriptografi kunci publik ya. Jadi kriptografi simetris atau kunci publik adalah kode Hill atau lebih dikenal dengan Hill cipher, merupakan salah satu algoritma kriptografi kunci simetris, merupakan salah satu
Hill chipper digunakan oleh Lester pada tahun 1929. Nah, ini di sini juga saya sudah bikin contoh kriptografi asimetris. Nah, ini dia contohnya nih. Nah, untuk selanjutnya ada algoritma kriptografi hybrid. Nah, jadi itu adalah permasalahan yang menarik pada bidang keamanan informasi adalah trade-off antara kecepatan dengan kenyamanan. Semakin aman, semakin tidak nyaman. Berlaku juga sebaliknya. Semakin nyaman, semakin tidak aman. Salah satu contohnya adalah bidang kriptografi itu sendiri. Selanjutnya adalah data encryption standard, atau yang disingkatnya dengan DES. DES adalah nama dari Federal Information Processing Standard yang menggambarkan encryption algoritma atau yang disebut juga dengan DEA. Didefinisikan dalam ANSI standar X392. DEA merupakan perbaikan dari algoritma Lucifer yang dikembangkan oleh IBM pada awal tahun 70-an. Meskipun algoritmanya pada intinya dirancang oleh IBM, NSA dan NBS, sekarang NIST atau disebut juga National Institute of Standard and Technology memainkan peran penting pada tahap akhir pengembangan gitu. Nah, di sini juga ada lagi Advanced Encryption Standard atau disebut juga dengan AES. Jadi itu adalah block chipper yang akan menggantikan DES atau diantisipasi bahwa triple DES akan menjadi algoritma yang disetujui untuk penggunaan pemerintah USA pada tahun 1997. Inisiatif AES diumumkan gitu pada September 1997. Di sini ada kriptografi klasik. Nah, jadi kriptografi klasik itu algoritma ini digunakan sebelum era komputerisasi dan kebanyakan menggunakan teknik kunci simetris. Metode menyembunyikan pesannya adalah dengan teknik substitusi atau transposisi antara atau keduanya. Teknik substitusi sendiri itu adalah menggantikan karakter dari plain text menjadi karakter lain yang hasilnya adalah ciphertext. Nah, ini ada beberapa ciri kriptografi klasik ya. Pertama adalah berbasis karakter. Terus poin selanjutnya menggunakan pena dan kertas saja, belum ada komputer. Nah, selanjutnya termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris. Untuk selanjutnya 3 alasan mempelajari algoritma klasik. Ya, di sini poin pertamanya adalah memahami konsep dasar kriptografi. Untuk di poin selanjutnya adalah dasar algoritma kriptografi modern. Selanjutnya lagi memahami kelemahan sistem kode. Jadi pada dasarnya algoritma kriptografi klasik dapat dikelompokkan ke dalam 2 macam chipper, yaitu chipper substitusi. Selanjutnya adalah chipper transposisi. Nah, ini nih. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis kriptografi klasik ya. Jadi disebutnya vinegar chipper. Jadi vinegar chipper itu adalah contoh terbaik dari chipper alfabet majemuk. Manual algoritma ini dipublikasikan oleh diplomat yang berasal dari Prancis yang bernama Blaise de Vinegar pada abad 16. Nah, gitu. Jadi si Vinegar itu dia mempublikasikan pada tahun 1586. Untuk selanjutnya ada AutoKey chipper. Jadi kriptografi AutoKey adalah pengembangan dari kriptografi Caesar dan Vinegar. Cara melakukan enkripsi sama seperti kedua kriptografi sebelumnya. Pada kriptografi AutoKey juga digunakan sebuah kata sebagai kunci. Nah, kunci ini kemudian diikuti dengan plain text sehingga membentuk huruf-huruf yang sama panjang dengan plain text. Urutan huruf-huruf ini yang akan digunakan sebagai kunci pada saat enkripsi gitu. Nah, selanjutnya ini ada reverse chipper. Nah, jadi ini adalah contoh kriptografi klasik yang menggunakan substitusi, yaitu mengganti satu huruf dengan huruf lain ataupun mengubah suatu kalimat dengan menuliskan setiap kata. Tuh. Nah, di sini selanjutnya ada zigzag chipper. Jadi zigzag chipper pada kriptografi kolom zigzag plain text disusun dalam kelompok huruf yang terdiri dari beberapa huruf. Terus kemudian huruf-huruf dalam urutan kolom yang akan dimasukkan secara pola zigzag
Di poin selanjutnya ada segitiga Cipher. Pada kriptografi